Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ketiga yang pertama. Di sini firman Tuhan mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, pemirsa sekalian, ini tidak berbicara khususnya untuk orang-orang yang normal, tetapi untuk setiap orang, baik siapapun, termasuk anak-anak Anda. Walaupun anak-anak itu misalnya apakah normal ataupun mempunyai kebutuhan khusus, firman Tuhan ini berlaku untuk setiap daripada kita. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Amin. Ini yang harus kita percaya, bahwa nomor satu, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa betapa besar kasihnya Bapa kepada kita, sehingga Dia kirimkan anaknya yang tunggal ke dunia untuk menebus termasuk anak-anak kebutuhan khusus, termasuk untuk mengasihi kehidupan Anda. Ini yang pertama. Jadi Tuhan tidak pilih kasih. Amin. Nah, justru semakin besar tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada seseorang, firman Tuhan juga pernah mengatakan bahwa semakin besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang itu. Amin. Nah, ini yang nomor dua yang kita percaya, bahwa ini bukan kata-kata klise, tetapi percayalah bahwa Anda orang yang paling tepat untuk mengelola atau untuk membesarkan buah hati Anda. Nah, tentunya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh dong untuk menerima hanya hadiah yang menurut Anda atau menurut saya baik. Tetapi kita harus menerima semua hadiah atau semua karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, apabila termasuk di dalamnya Anda punya 2 orang atau 3 orang anak, misalnya ada satu yang kebutuhan khusus dan yang sisanya adalah anak-anak yang kebanyakan normal, maka dari tempat ini kami juga mendorong Anda, apabila Tuhan juga tidak memilih-milih anak-anak itu, maka sebagai orang tua, alangkah fairnya juga kalau orang tua juga memperlakukan anaknya dengan kasih atau perhatian yang sama. Nah, karena saya mempunyai beberapa orang teman dan saya pernah membaca beberapa artikel, ini kayaknya ada beberapa 2 pendulum gitu. Kalau ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, hanya yang normal saja yang diperhatikan. Tetapi sebaliknya, justru ada orang tua yang terlalu memperhatikan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga anak normalnya tidak diperhatikan. Sehingga sampai-sampai anak normal mengatakan, I wish saya ini punya kebutuhan khusus, sehingga orang tua saya merhatiin saya. Jadi tentunya kita mesti balance di sini ya. Nah, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan Anda. Kalau kita ngelihat orang-orang di negara-negara yang lebih maju, mungkin Singapura atau bahkan di Australia atau di Amerika, mereka tidak malu menyertakan anak-anak mereka dalam foto keluarga misalnya ya. Saya rasa ini sesuatu yang bagus juga untuk dilakukan apabila Anda mempunyai anak-anak atau anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, pengakuan ini sama dengan suatu acceptance atau penerimaan ya. Jadi bukan cuma Anda diminta untuk mengakui anak itu, tetapi Anda perlu menerimanya dengan baik. Pada waktu seseorang bisa menerima anak itu dengan baik, makanya saya percaya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti berdamai dengan diri kita. Lupakan yang lalu, bahwa sesuatu telah terjadi. Mungkin ada sesuatu yang salah, misalnya dikatakan tadi ada masalah dengan genetika, mungkin ada masalah selama kehamilan, ada hal-hal yang tidak diketahui ya, karena memang firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak adanya pengetahuan. Ini memang sudah terjadi pemirsa sekalian ya, atau bahkan ada salah vaksinasi atau apapun juga. Ini yang sudah. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, yang mesti kita mengerti adalah kasih karunia Tuhan ini besar. Tuhan tidak pernah, Allah Bapa tidak pernah menyayangkan putra yang tunggal untuk diberikan kepada kita. Makanya sekarang kita mesti tahu, kita mesti percaya bahwa ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma untuk melakukan perkara yang besar, bukan cuma untuk orang-orang yang anaknya semua normal, yang punya perusahaan besar, punya pelayanan besar, punya jemaat ribuan atau puluhan ribu, punya gereja puluhan banyaknya, bisa mengarungi 7 benua, 5 lautan, dan kemudian menyebarkan Injil sampai kemana-mana. Bukan cuma untuk itu, tetapi termasuk untuk Anda yang hanya saat ini menyaksikan acara ini dan kemudian berkata, selama ini Anda mungkin berkata, Tuhan, aku hidup dalam penghukuman. Saya deklarasikan dari tempat ini bahwa Anda tidak hidup dalam penghukuman, tetapi Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Apabila Anda dapat menerima kata-kata ini, saya berharap mungkinkah Tuhan sedang berbicara kepada Anda melalui mulut saya, melalui Good News Program. Terimalah dengan baik, kasih karunia Bapa nyata. Dia tidak sedang menghukum Anda, tetapi bersama dengan Tuhan, Anda pun akan lakukan perkara besar. Anda akan membesarkan anak itu,
Anda akan melihat bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Anda tidak sedang dikutuk, karena pada waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, firman Tuhan ada tertulis dalam Galatia 3:13, semua kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Amen. Oleh karena itu saat ini be set free. Berdamailah dengan diri Anda, berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan istrimu, berdamailah dengan suamimu, berdamailah terutama dengan anak-anakmu yang memiliki kebutuhan khusus. Dan biarlah Tuhan berkarya melalui hidup Anda, melalui tangan, melalui mata, melalui hidupmu, melalui anak-anakmu. Dan nama Bapa di surga akan dipermuliakan. Ada amin pemirsa sekalian? Ya, mari kita berdoa. Puji nama Tuhan. Bapa, berdoa khususnya untuk setiap orang tua yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus. Tuhan, kami tahu bahwa hal ini tidak mudah. Termasuk juga untuk anak-anak yang sedang mengalami, Tuhan. Mereka dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Mereka tidak pernah minta dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kasih karunia-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yehova Rafa, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau adalah Yehova Nisi, panji kemenangan-Mu akan ditegakkan Bapa. Dan Engkau adalah El Shaddai, Tuhan, Engkau maha kuasa. Tuhan, kami tahu Tuhan, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu membawa kekuatan. Dalam nama Yesus, Engkau terima pemirsa sekalian, kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang saat ini erat melingkupi kehidupanmu, pernikahanmu, bahkan anak-anak saudara. Pemeliharaan Tuhan akan menjadi nyata, penyediaan termasuk penyediaan keuangan oleh Tuhan akan menjadi nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.